Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam memulai kajian kita di sore hari ini, karena kita meyakini ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang patut dan layak untuk kita bersyukur pada Allah atas nikmat ini. Tidak ada yang mengetahui sebuah kenikmatan kecuali orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki perkara yang dapat menikmati apa yang dia terima. Maka yang kita terima di sore hari ini adalah bagian dari nikmat Allah Jalla Dzikruhu yang patut kita bersyukur pada Allah. Nikmat mengisi salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah Jalla Dzikruhu senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ba'rifah ala kulli muslim wa muslimah, karya Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Kita sampai pada pembahasan tentang mengenal Islam. Penulis mengatakan, wa idza qila laka ma dinuka, jika ada seseorang
yang berkata kepada kita, yang bertanya kepada kita, siapapun orangnya, jika ada yang bertanya pada kita, apa agamamu? Apa agamamu? Maka tentunya kita akan menjawab, faqul dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Agamaku adalah Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Sumatera kalau dia sudah bicara, keumuman tahu dia dari Sumatera. Beneran enggak? Orang Sumatera, Medan misalnya, kalau dia sudah bicara, kalau dia sudah ngomong, orang akan tahu dia berasal dari mana. Sahih enggak? Dari apanya, Pak? Logatnya. Orang Jawa kalau udah ngomong, oh, orang Jawa. Ya, betul enggak? Seharusnya juga demikian untuk orang Islam. Orang Islam itu bisa dikenal, bisa diketahui dari cara dia berbicara, dari cara dia berpakaian, dari cara dia berjalan, karena Islam mengatur semuanya. Oh, itu orang Islam. Saya ambil contoh, Pak, tentang menutup aurat, terlebih khusus untuk wanita. Secara secara syariat, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sepakat para ulama, kecuali dua, wajah dan telapak tangan. Seluruhnya aurat. Kemudian jika ada seorang wanita tidak menutup aurat, apakah kita bisa langsung menilai atau langsung mendapatkan ilmu dia seorang muslimah? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Seharusnya nggak bisa. Tapi sebaliknya, jika dia seorang wanita yang menutup aurat, maka kita bisa katakan dia wanita muslimah. Lihat, Pak, dahulu pernah ada seorang ulama datang ke sini, ke Indonesia. Ketika berwudu di salah satu tempat wudu, yang mana tempat wudunya laki dan perempuan jadi satu, maka saat Syekh mau berwudu, ada sang wanita juga yang sedang berwudu. Wanita dengan pakai rok pendek, pakai baju yang seksi. Apa kata Syekh? Minta tolong pada salah seorang ustadz, itu perempuan tolong digeser dulu, saya mau wudu gantian, kata Syekh gitu.
Kemudian kata Ustadz, dia juga sedang wudu. Sang wanita ini juga lagi wudu. Hah? Syekh bilang, ini muslimah. Paham enggak? Ini muslimah. Jadi yang ada di bayangan Syekh, muslimah itu tertutup auratnya. Sampai Syekh bilang, muslimah Indonesia kayak gini. Ya. Terus ustadznya dijiwir sama Syekh. Antum kerjanya ngapain aja di sini? Muslimahnya masih kayak begini. Paham enggak tuh? Kan seseorang bisa punya ciri-ciri muslimah tertutup auratnya. Sekarang kalau misalnya dia tidak tertutup auratnya, kita mana tahu dia muslimah atau bukan muslimah? Itu contoh, Pak. Salah satu contoh. Sekarang kita mana tahu dia muslim atau bukan muslim? Saat apa? Azan berkumandang, dia enggak sholat. Kita mana tahu dia muslim atau bukan muslim? Yang seharusnya idealnya orang Islam itu diketahui dari lahiriahnya. Orang Islam idealnya diketahui dari lahiriahnya. Karena Islam punya amal lahiriah. Rukun Islam itu semuanya amal lahiriah. Ya enggak? Rukun Islam semuanya amal lahiriah. Dari yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat terdengar. Yang kedua mendirikan sholat kelihatan. Oh, sholat ya. Yang ketiga puasa ketahuan. Menunaikan zakat, apalagi haji lebih kelihatan lagi. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Tetapi berjalan dengan waktu semakin tidak bisa dicirikan mana muslim, mana bukan muslim. Semakin tidak bisa dibedakan. Yang mana muslim, yang mana non muslim. Kenapa tidak bisa dibedakan? Kenapa, Pak? Karena orang Islam tidak menampakkan keislaman pertama. Yang kedua, kenapa, Pak? Karena orang Islamnya sudah ngikutin gayanya orang kafir. Sudah ngikutin gayanya orang-orang kafir. Bahkan ada orang Islam yang lebih bangga, lebih percaya diri ketika dia ketika dia mengikuti modenya orang kafir. Ada tuh orang Islam kalau gayanya ke kafir-kafiran gimana, Pak? Bangga, ditonjolin, ditampakkan. Ya, nyata nggak? Nyata? Apa contohnya, Pak? Banyak contohnya, ratusan, ribuan orang Muslim mengadopsi dari orang kafir. Ribuan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Lihat, Pak, orang Islam sudah mulai mengikuti gayanya orang kafir. Dari mulai dia tidur sampai dia bangun tidur lagi, Pak.
Banyak atau banyak? Ribuan contohnya. Oke, kita sebut satu-satu, dikit aja sebagai contoh. Kita mau contoh ibadah. Ibadah. Ada nggak orang Islam ngikutin ibadahnya orang kafir? Ada. Yang sholatnya cuman Jumat doang. Ada nggak orang Islam sholatnya Jumat doang? Ada nggak? Banyak? Sama nggak dengan orang kafir? Dia sholatnya hari apa? Ahad. Mirip. Jumat doang. Mirip. Itu dalam perkara ibadah. Dan dalam perkara apa? Muamalah misal. Muamalah. Riba itu asal muasalnya dari mereka. Banyak gak orang Islam ikut-ikutan main riba? Banyak? Banyak. Makan dan minum. Makan dan minum. Banyak gak orang Islam makan dan minum pakai tangan kiri? Banyak? Itu dari mereka. Cara berpakaian lebih paling banyak, ya benar enggak? Orang Islam ngikuti gaya mereka, cara berpakaian, bolong-bolong tuh, ya, ya, katanya model ya, ngetren itu, celana bolong-bolong tuh kan. Bajunya yang perempuan keteknya kelihatan, ya, ketek. Udelnya kelihatan, ya enggak? Muslimah bukan yang pakai hari ini? Muslimah bukan? Gimana? Muslimah bukan? Muslimah? Lihat, sudah bukan ratusan, ribuan amal mereka yang sudah kita adopsi, sehingga hari ini kita tidak bisa membedakan mana muslim mana non muslim. Maka tadi ilustrasi pertama kan saya bilang, orang Sumatera kalau dia ngomong ketahuan dia Sumatera, saya enggak. Orang Jawa kalau dia udah ngomong kita tahu Jawa, medok gitu kan. Gimana, ada orang Jawa nggak di sini? Banyak ya. Kalau udah ngomong ketahuan nggak mas? Oh Jawa, wong Jawa itu ngapak-ngapak ya. Kalau ngapak Tegal ya mas. Antum Jawa bukan mas? Kebumen, gitu. Ketahuan. Cuma sayangnya hari ini Islam, orang Islam nggak ketahuan. Padahal Islam juga punya ciri khas. Ini yang sangat menyedihkan Pak. Sangat menyedihkan. Sampai seorang ulama bernama Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau pernah berkata di Mamlakah Saudi Arabia, hari ini Islam itu tidak bisa dilihat dari orang Islam. Hari ini Islam tidak bisa dilihat dari orang Islam. Kenapa? Karena orang Islamnya tidak mewakili Islam. Hari ini orang Islam berbohong. Hari ini orang Islam menipu, riba, zina, judi. Ini ajaran Islam bukan? Wallahi, Islam berlepas diri dari itu semua. Masya Allah. Hari ini Islam tidak bisa dilihat kecuali dari apa? Dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi. Kita cuma bisa lihat tulisan-tulisan. Sulit untuk melihat orang Islam. Dulu Islam itu dilihat dari apa? Dari kita ngelihat begini, oh Muslim ya.
Begini kita tahu, Muslim nggak bohong, Muslim nggak riba, Muslim nggak zina, Muslim nggak mabok. Oh Muslim. Aisyah, salah seorang istri Nabi, itu pernah ditanya sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Pak, ini pelajaran buat kita. Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawab Aisyah? Khuluquhu Quran. Artinya Quran itu bukan dalam bentuk tulisan, paham? Tapi Quran itu ada dalam bentuk fisiknya Nabi, paham Pak? Makannya tangan kanan, baca bismillah, sholatnya tepat waktu, kemudian tuma'nina, kemudian berpakaiannya, kemudian berjalannya. Islam itu bisa dilihat dari diri Nabi. Aisyah berkata, khuluquhu Al-Quran. Jadi kalau mau lihat isinya Al-Quran, itu perjalanan hidup Nabi. Al-Quran berjalan, gitu Pak. Terus pertanyaan, kenapa hari ini orang Islam tidak bangga dengan Islam? Kenapa orang Islam tidak berbangga dengan Islam? Apa kira-kira masalahnya? Hah? Kira-kira permasalahannya apa? Ini harus kita singkap sehingga keluar dari pengajian hari ini jamaah semua bangga dengan Islam. Kira-kira apa? Faktor utamanya apa? Faktor utamanya? Oke. Antum pernah ngerasain punya motor baru nggak? Atau bukan baru lah, baru beli, mau dia baru atau second tapi baru. Pernah nggak? Oke, jangan motor deh, sepatu deh, sepatu. Sepatu, pernah nggak ngerasain beli sepatu baru? Ah? Gimana rasanya beli sepatu baru? Seneng nggak Mas? Bangga nggak? Ingin diperlihatkan nggak? Hah? Iya nggak? Dilihatin nggak ke orang? Orang nggak nanya aja dikasih tahu, nih belinya nih di sana nih gitu. Orang padahal nggak nanya juga kan? Harganya sekian. Kenapa dia bangga dengan sepatu barunya itu? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Mas yang baju merah mau kenapa? Karena baru. Yang lain? Gimana Pak? Apa? Iya. Yang lain? Harganya mahal. Harganya mahal ya Pak ya? Misalnya harganya 5 juta gitu ya. Mengetahui kualitas, harga, kualitasnya, terus harganya gitu ya. Sahih benar. Hah? Oh semuanya ya, ori ya, bukan KW ya. Hah? Ori, asli Adidas, bukan Adidas ya, kalau Adidas asli kan Adidas, kalau yang KW D-nya 2 tuh, Adidas gitu ya. Hah? Kalau yang asli Adidas gitu. Karena dia tahu yang dia pakai kualitasnya, harganya, tempat belinya
apalagi kalau sampai jarang orang yang punya. Kalau orang jarang punya makin apa tuh? Makin bangga. Saya enggak, Pak. Belinya di mana? Saudi Arabia. Belinya di mana? Mesir. Wah, nggak ada di Indo, nggak ada. Ya tak? Ini yang harus diketahui oleh orang Islam. Kenapa orang Islam tidak berbangga dengan Islam? Karena orang Islam nggak tahu tentang ketinggian Islam. Kita dikasih semuanya sama Allah. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati, kita punya rambut, kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, atau pemberian yang lain-lain. Dan pemberian Allah terbesar buat kita adalah Islam. Islam. Saya tanya sama bapak-bapak, ada nggak yang dulu sebelum lahir pesan sama Allah lahirnya Muslim? Ada nggak? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau dulu kita dilahirkan dari seorang ibu Nasara Yahudi, hari ini kita nggak kumpul di sini, Pak. Sahih, Pak? Hari ini kita tidak ada di masjid ini. Di mana kita? Di gereja mungkin, di wihara mungkin, dan seterusnya. Ini nikmat yang tanpa kita minta kita dikasih sama Allah Jalla Dzikruhu. Ini nikmat yang besar, sangat besar, lebih besar dari dunia dan seisinya, lebih besar dari dunia dan seisinya. Baik, Bapak buka surat Al-Baqarah. Ayat 273. Ketemu? Ketemu ya? Lihat, Pak, ya. Kita mau buktikan Islam itu tinggi. Islam itu tinggi. Allah berfirman 273. Kata Allah, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darba. Infak sedekah itu berikan kepada siapa? Fuqara. Fuqara. Kepada siapa? Fakir, orang fakir. Fuqara itu satu derajat lebih bawah dari
miskin. Jadi yang paling miskin itu fuqara. Kata Allah, infak dan sedekah itu diberikan kepada para fuqara dari para sahabat Nabi, yang mereka tidak punya harta, tidak punya kemampuan, tidak punya bekal untuk berjihad fisabilillah. Lihat Pak, saat itu mereka nggak tahu harus kasih kemana harta mereka. Yang punya harta, dia nggak tahu harus kasih harta mereka kemana. Kenapa Pak? Nggak kelihatan yang mana yang miskin. Yang miskin yang mana nggak kelihatan. Jadi mereka bingung mau ngasih ke siapa. Paham Pak? Nggak ketahuan yang miskin yang mana. Sampai harus Allah yang memberi informasi, tuh mereka yang fuqara. Sampai Allah yang harus tunjukkan yang mana fuqara itu. Manusia mengiranya fuqara itu yang ditunjuk sama Allah fakir. Kata Allah apa? Yahsabuhumul jahilu, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang jahil itu menganggap mereka agniya, orang-orang kaya. Fuqara padahal mereka fuqara, bukan miskin Pak. Apa? Fuqara, fakir, bukan miskin. Satu level di bawah miskin, fakir. Orang-orang ngira dia itu orang kaya. Kenapa Pak? Lihat, minat ta'affuf, minat ta'affuf. Kenapa? Karena mereka menjaga kesucian diri mereka dengan tidak minta-minta, atau dengan tidak menampakkan apa? Kemiskinannya, padahal mereka miskin, padahal mereka domsong, dompet kosong, tapi mereka tidak perlihatkan itu. Kenapa Pak? Kenapa? Karena buat mereka itu bukan masalah. Karena mereka merasa telah diberikan yang paling besar, yaitu Islam. Paham Pak? Orang kan kalau merasa sudah jadi orang kaya, dia nggak butuh lagi sama siapa-siapa. Paham nggak Pak? Oh, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya rumah, dia punya ini, punya itu. Udah nggak butuh lagi. Nggak butuh lagi, karena dia sudah merasa apa Pak? Tercukupi. Orang Islam kalau tahu Islam itu sudah mencukupi buat dia, walaupun nggak makan hidupnya atau makan sehari sekali, itu Islam sudah cukup. Saking tingginya Islam. Di mana? Di hati para sahabat Nabi. Tidak ada satupun mereka yang terlihat miskin. Enggak. Karena mereka tidak merasa
kemiskinan sebagai sebuah masalah. Buat mereka masalah itu ketika orang Islam tidak bisa menjalankan Islam, itu masalah. Itu masalah. Buat mereka masalah itu kalau seorang muslim tidak bisa menjalankan agamanya, itu masalah. Kalau orang Islam hari ini yang jadi masalah apa? Perut, miskin. Oke, itu dianggap sebagai sebuah masalah. Padahal kalau dia tahu tentang pemberian Islam untuk dirinya, dia akan banyak bersyukur kepada Allah. Dia akan banyak bersyukur pada Allah. Taib. Lihat Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat atau menyaksikan salah seorang sahabat pingsan. Lagi sholat pingsan, belum makan Pak. Berapa hari? Berapa hari? 3 sampai 4 hari. Ada yang belum makan 3-4 hari di sini? Nggak ada Pak. Pingsan, lagi sholat pingsan. Sesudah itu Nabi bilang, Nabi tanya kenapa dia? Sahabat yang lain jawab, belum makan. Dia belum makan. Beberapa hari belum makan, nggak punya uang untuk makan. Pingsan. Dan dia juga enggak minta-minta sampai pingsan, baru diketahui dia belum makan. Lihat cara Nabi mendidik. Nabi bilang kepada sahabat dan kepada kita semua, lihat, kalau dia tahu apa yang Allah siapkan buat dia di surga, dia pilih lebih miskin dari hari ini. Lihat Pak, cara Nabi mendidik. Kalau dia tahu apa yang Allah siapkan buat dia di mana? Surga, dia pilih lebih miskin dari hari ini. Kalau kita nih dalam mendidik, wah kasihan dia, harus kita bantu. Bukan nggak boleh dibantu, boleh. Harus kita kasih sumbangan, boleh. Tapi lihat Pak, pengaruh imannya akan tertanam dalam jiwanya. Miskin adalah sebuah kehinaan. Sahih enggak? Sahih enggak? Apakah tidak antum merasa hina ketika ada orang bantu hidup antum? Berarti antum orang yang patut dibantu. Jelas? Kehinaan. Berarti miskin adalah sebuah apa? Kehinaan. Sehingga orang harus dibantu. Lihat cara Nabi. Kalau dia tahu apa yang Allah siapkan di surga, dia pilih lebih miskin dari hari ini. Perhatikan Pak. Subhanallah. Ketinggian Islam. Kalau dibantu berarti Islam bukan pemberian terbesar. Bukan nggak boleh dibantu-bantu sekedarnya, tapi diberikan edukasi. Bapak pernah dengar nggak ada sahabat-sahabat Nabi disebutnya Ahlus Suffah? Ahlus Suffah berjumlah kurang lebih 80 orang.
Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Bawa apa? Yang mereka bawa cuman pakaian yang mereka kenakan. Hartanya semua ditinggal di mana? Mekah. Nggak punya harta, nggak punya keluarga. Masuk mereka bersama Nabi ke Madinah. Di mana mereka ditempatkan oleh Nabi? Di Masjid Nabawi, di pinggiran, di pelataran Masjid Nabawi. Tinggalnya di situ, Pak. Ahlus Suffah, masakin, orang-orang miskin. Subhanallah. Tapi tidak dijadikan kemiskinan itu sebagai sebuah hal yang menyedihkan buat mereka, karena mereka telah diberikan pemberian yang terbesar, yaitu Islam. Nabi mengatakan Islam itu tinggi dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan ketinggian Islam. Ini yang harus diketahui oleh orang Islam. Ya, ini yang harus diketahui oleh orang Islam. Saya kasih contoh lagi, kisah nyata, Pak. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Dia memberikan hadiah pakaian untuk Nabi. Pakaiannya bagus, Pak. Pakaiannya mahal, nggak bisa dibeli oleh orang yang nggak punya uang lebih, mahal. Kelihatan. Kan kalau barang mahal kelihatan ya, Pak ya. Dia beli, dikasih kepada Nabi. Dihadiahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu beberapa waktu Nabi hadiahkan kembali kepada sahabat yang lain. Kepada sahabat yang lain yang bernama Usamah bin Zaid. Dikasih lagi. Pak, Usamah itu dulunya budak, bapaknya dulunya budak, jadi bapak dan anak mantan budak. Baju itu dikasih kepada Usamah, dipakai sama Usamah. Mantan budak miskin nggak punya harta, hari itu pakai baju yang mahal, Pak. Hakim bin Hizam yang ngasih tuh baju, lihat tuh baju yang aneh beli buat Nabi tuh, dipakai sama Usamah. Oh, Nabi udah kasih ke dia nih. Hakim bin Hizam menyapa Usamah. Bahasa kita gini, Pak, hari ini antum hebat, udah bisa pakai baju yang mahal, udah bisa pakai baju yang mahal, bahasanya itu. Antum udah dimuliakan dengan baju yang mahal itu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Maksudnya paham ya? Oh, sekarang dulu mah antum pakai sendal jepit, sekarang udah pakainya apa? Ya, sendal-sendal berkualitas lah. Dulu sendal jepit harganya 20.000, sekarang pakai sendalnya 200.000. Kirain si Hakim bin Hizam itu Usamah akan merasa mengiyakan, iya, alhamdulillah sekarang Allah sudah kasih lebih buat saya, punya ini punya itu gitu. Ya, paham maksudnya, Pak ya? Lihat kata Usamah. Kata Usamah, wallahi demi Allah, saya telah Allah muliakan sebelum dengan pakaian ini
Allah telah muliakan saya dengan Islam. Jadi dia tidak merasa berbangga dengan pakaian itu. Dia tidak merasa dimuliakan dengan pakaian itu. Dia bilang, wallahi saya telah dimuliakan oleh Allah lebih dari pakaian ini, yaitu dengan Islam yang tidak bisa dinilai dengan pakaian ini. Kaget tuh Pak, siapa yang kaget? Yang kaget siapa? Hakim kaget. Demi Allah, Allah telah muliakan saya dengan Islam, dan saya Islam lebih mulia dari pakaian ini, dan bapak saya lebih mulia dari pakaian ini. Kenapa? Karena bapaknya juga seorang Muslim. Gitu. Karena si hakim membawa-bawa bapaknya, antum budak dan bapak antum budak. Dia pikir Usamah akan merasa telah dimuliakan dengan itu. Ternyata tidak. Ternyata selama hidupnya Usamah tidak pernah merasa hina. Kenapa? Karena dia sudah berstatus sebagai Muslim. Begitu seharusnya seorang Muslim dalam hidup ini. Nggak ada apa-apanya Pak. Pajero itu nggak ada apa-apanya Pak. Alfat itu nggak ada apa-apanya Pak. Kalau orang tahu ketinggian Islam, Pajero, Alfat itu belum tentu mengantarkan ke surga. Yang bisa mengantarkan ke surga Islam. Nabi bilang apa? La yadkhulul jannah illa nafsul mu'minah. Tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang berstatus sebagai seorang Muslim. Coba. Islam pintu pertama orang bisa masuk ke dalam surga. Besar, Islam besar, bukan kecil, besar. Pemberian orang diberikan Islam sudah besar. Sampai Pak, sampai Allahu Jalla Dzikruhu itu mengatakan di dalam Al-Quran, dan janganlah kalian mati kecuali di atas agama Islam. Saking besarnya agama Islam. Oke, kita lihat ayat Al-Quran Pak. Dalam surah Ali Imran ayat 139. Ketemu Pak? Ini pesan dari Allah Pak. Allah berpesan kepada orang Islam. Kata Allah apa? Wala tahinu wala tahzanu. Hukum asalnya orang Islam itu tidak boleh bersedih. Tidak boleh kelihatan lemah.
Nggak boleh kelihatan lemah, menampakkan kelemahan, sedih dengan kondisi ekonomi dan seterusnya. Nggak boleh, Pak. Yang bilang nggak boleh siapa? Allah, Pak. Wala tahinu wala tahzanu. Rabbul Izzah tabarakahu wa ta'ala melarang orang Islam menampakkan kelemahan di hadapan makhluk, menampakkan kesedihan di hadapan makhluk, apalagi kesedihan dalam perkara apa? Dunia. Gak boleh. Wala tahinu wala tahzanu. Kenapa nggak boleh? Kenapa Pak nggak boleh? Lihat ayatnya. Wa antumul a'launa. Tuh lihat tuh. Padahal antum orang yang paling tinggi kedudukannya. Hah? Jelas? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum wa antumul a'launa, padahal kedudukan antum tinggi, antum punya Islam. Tapi orang Islam yang enggak sadar kalau Islam pemberian Allah terbesar, sehingga dia menampakkan kesulitannya, kesusahannya, kemiskinannya, kemelaratannya. Allah yang bilang wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Antum itu tinggi derajatnya. Jelas Pak? Luar biasa. Gak boleh orang Islam. Hari ini iman orang Islam rendah Pak. Apalagi di hadapan orang kafir. Jangan pernah merasa rendah dengan dunia ini, Pak. Enggak. Dunia ini enggak ada nilainya di sisi Allah. Tuh. Dunia ini enggak ada nilainya di sisi siapa? Allah. Jangan pernah merasa hina dengan tidak memiliki dunia ini. Oke. Bapak buka surat At-Taubah ayat 55. Surat At-Taubah ayat 55. Kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Pak, Allah bilang jangan kita takjub dengan kemewahan yang dimiliki oleh manusia, dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Allah bilang jangan takjub. Fala tu'jibka. Rumahnya besar, pagarnya buka sendiri gitu kan. Hah? Rumahnya ada kolam berenang,
Allah yang bilang jangan takjub dengan yang kayak gitu tuh. Fala tu'jibka, yang melarang siapa? Allah. Tidak sampai di situ. Wala auladuhum, jangan takjub Pak, mohon izin Pak, isi keumuman orang-orang yang berjalan menuju Allah, keumuman, tidak semua, keumuman secara paras wajah itu standar-standar Pak, ya, baik laki maupun perempuannya, standar Pak, nggak ganteng-ganteng banget, nggak cantik-cantik banget, standar. Keumuman, antum lihat aja coba muka kita semua di sini, yang perempuan, sahih. Coba antum melihat pelaku dosa dan maksiat, mukanya kayak apa? Hah? Hancur. Mukanya kayak apa? Tampan-tampan, cantik-cantik. Sahih atau sahih? Allah bilang antum jangan takjub dengan yang kayak gitu, bukan itu yang harus ditakjubkan. Memang mereka membuat silau kita. Ganteng banget ya, padahal tukang mabok tuh ya. Tukang mabok, ganteng. Tukang judi, cantik. Hah? Allah bilang, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Gak boleh kita takjub dengan itu. Gak ada artinya Pak itu semua Pak. Tidak ada artinya. Kadang kan orang Islam merasa hina dengan apa? Dengan hartanya yang standar, apalagi di bawah 2 standar. Merasa hina ya. Dengan wajahnya yang poinnya sama semua nih. Kurang lebih berapa poin kita Pak? 6 ya. 6, paling tinggi berapa di sini? 6,5. Coba lihat ke mall tuh. Coba lihat tempat-tempat maksiat, wajahnya gimana? Glowing. Lihat Pak, Allah, jangan takjub, nggak ada artinya itu semua. Nggak ada artinya. Fala tu'jibka amwalahum wala auladuhum. Jangan. Gitu. Lihat Allah bilang apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang mereka punya itu Allah mau azab mereka. Emang gak tersiksa? Lihat bagaimana tersiksanya orang yang jaga mukanya biar glowing tuh. Kesiksa gak hidupnya? Mau wudu bingung. Mau wudu bingung gak? Kenapa? Luntur nanti. Sahih? Padahal wajib dia salat. Real? Mau wudu bingung dia. Apa enggak kesiksa tuh hidupnya? Kemana-mana. Lihat Pak, antum pakai sendal jepit ke sini, harganya 20.000. Antum bandingin sama jamaah yang hari ini ngaji, pakai sendalnya 200.000. Dari tadi itu udah keluar tuh, tengok sendalnya masih ada enggak, tengok lagi masih ada enggak tuh. Nyata enggak? Nyata. Jangan dikira diberikan harta nikmat, justru kita mau disiksa, kesiksa hidup Pak. Betul tuh. Real. Salat Allahu Akbar. Antum ingat itu sendal belum dititip, salat dibatalin tuh.
Coba sendal jepit, selau aja. Hah? Selau nggak? Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti jangan difahami tidak boleh. Boleh. Tapi bukan wajib, boleh. Boleh bukan wajib, boleh. Tapi ingat kalau punya kayak gitu kesiksa. Hidupnya kesiksa. Nyata. Gitu. Punya suami terlalu ganteng aja kesiksa. Ya enggak? Saking gantengnya tuh suami, wallah nih, saya cerita nyata nih. Saya punya sahib ganteng, pengajar. Itu kalau ngajar, istrinya nemenin di sebelahnya. Wallah, ya real. Saking gantengnya tuh sahib saya tuh. Dia ngajar di depan perempuan. Kalau lagi ngajar di kelas, di Mahat dulu ngajar di Mahat. Istrinya nemenin. Kenapa? Wah, yang belajar nggak fokus. Hah? Iya, nggak fokus. Pak Ustadz ganteng banget. Sampai fitnah itu benar-benar terjadi, beliau tidak diizinkan ngajar akhwat. Beliau tidak diizinkan ngajar perempuan, khusus ngajar ikhwan. Subhanallah. Tuh Pak, sama punya bini terlalu cantik gimana? Nah, kurang lebih begitulah. Bukan berarti nggak boleh kalau sudah dapat istri yang cantik, suami yang ganteng, alhamdulillah. Bertakwa sama Allah, semoga bisa jadi baik kan begitu. Bukan nggak boleh, boleh. Oh berarti kita cari istri yang jelek gitu Sat? Enggak. Cari istri yang menarik hati kita, yang agamanya bagus. Cari suami juga begitu, yang agamanya bagus, taat sama Allah gitu. Jelas sampai sini Pak ya? Iya, saya masih mau hanya membahas hari ini tentang ketinggian Islam. Islam bukan perkara yang kecil, perkara yang tinggi, perkara yang besar. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lebih besar dari dunia dan seisinya. Kita lihat Pak, harganya Islam. Oke? Biar semakin bangga dengan Islam. Buka surat Al-Maidah ayat ke-36. Surat Al-Maidah ayat 36. Lihat harganya Islam. Kata Allah apa? Innal ladina kafaru, orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a. Orang kafir seandainya mereka punya semua yang ada di bumi ini beserta isinya. Seandainya mereka punya ini semua. Kemudian kata Allah, wa mithlahu ma'ahu,
terus dia punya 2 kali lipat. Kalau seandainya menunjukkan tidak akan pernah mungkin. Tapi kalau diandaikan mereka punya dunia dan seisinya 2 kali lipat, kalau mereka punya itu, kata Allah, liyaftadu bihi min adabin yaumil qiyamah, pasti mereka akan gunakan untuk menebus diri mereka dari apa? Azab. Tuh lihat, Islam, nilainya Islam, dunia dan seisinya. Kalau mereka punya dunia dan seisinya, mereka bayar agar mereka tidak diazab. Tuh nilainya Islam. Nggak boleh lagi ada orang Islam yang apa? Merasa rendah, merasa kecil, merasa kerdil. Nggak boleh. Lihat harganya Islam. Kalau mereka punya dunia dan seisinya berapa kali lipat? Tuhan, mereka akan membayar. Karena yang bisa selamat dari azab itu siapa? Siapa? Islam. Orang yang berstatus sebagai Muslim. Harganya, nilainya Islam. Besar apa kecil? Besar. Mereka kalau punya itu semua agar terlepas dari siksa azab Allah, gak bisa. Kata Allah apa? Ma tuqbila minhum, tidak akan Allah terima. Tidak akan diterima. Walahum adzabun alim, buat mereka disiapin azab yang pedih. Sepenuh bumi itu isinya apa, Pak? Emas, perak, berlian, dan semuanya untuk bayar agar tidak disiksa, nggak akan diterima sama Allah. Itu tinggi dan besarnya nilai Islam. Makanya tidak ada sahabat yang menampakkan kemiskinannya. Ini Ustadz punya PR di sini. Harus membumingkan ini agar orang Islam tidak ada di bumi ini yang merasa rendah, kerdil. Islam tinggi, besar. Islam tinggi, besar. Saya mau kasih lihat satu lagi ketinggian Islam, Pak. Dulu ada marbot wanita di zaman Nabi yang tinggal di masjid, meninggal. Dan Nabi nggak tahu. Saat Nabi ke situ, Nabi tanya, mana perempuan itu? Kata orang-orang, dia sudah meninggal. Lihat reaksi Nabi. Kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Lihat. Apa karena dia marbot, dianggap rendah di hadapan kalian, di mata kalian rendah? Apa karena dia bukan ketua DKM? Coba kalau yang meninggal ketua DKM gimana? Pengumumannya diumumin nggak? Ini marbot, kenapa antum nggak kasih tahu saya? Menunjukkan dia dapat tempat di hati Nabi karena dia merawat rumahnya Allah, merawat tempat ibadahnya orang Islam. Lihat Pak, enggak sampai di situ. Nabi bilang apa? Dullani ala qabriha, anterin saya ke kuburannya. Perhatikan Pak. Nabi minta anterin ke kuburannya, dan Nabi sholat di depan makamnya. Tinggi Pak. Islam tinggi. Islam tinggi.
di mata Allah dan di mata orang yang ngerti tentang ketinggian Islam. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam kehidupan sosial pada saat tadi dijelaskan bahwa Islam itu sangat memiliki nilai yang tinggi, apakah orang-orang yang di luar itu bisa dianggap lebih rendah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Itu nomor satu. Nomor dua, dalam rangka menjaga keimanan di dalam diri setiap muslim, saya pernah dengar ada riwayat Imam Bukhari itu pernah hendak belajar dari satu guru, membatalkan dirinya karena melihat ingin memberikan makan kepada unggas, tapi seperti bohong gitu. Ada dari riwayat tersebut berarti ada pesan bahwa bagi kita para umat Islam ini untuk sangat berhati-hati memilih dari mana sumber ilmu itu kita dapatkan. Hari ini warnanya ada banyak sekali Ustadz di luar, dan bahkan mungkin jika ada mu'alaf yang baru memeluk Islam itu mungkin bisa keblinger ngelihat di dalam Islam ini kok seperti ini, ternyata bukan mudah gitu loh. Setelah memeluk Islam, wah warnanya ada banyak sekali. Apakah dari warna-warni ini ada pesan khusus atau nasihat agar kita juga tidak bisa menerima ilmu agama yang salah? Terakhir saya tadi siang nggak sengaja lihat di TV, hari ini update-nya pendeta itu sudah pakai peci dan sudah seperti seorang ulama, ucapannya itu bisa didengar oleh umat Islam. Dan yang terjadi di berita itu saya melihat adanya pluralisme, jadi ya kebetulan memang momennya lagi Natal tahun baru, ada di situ cuplikannya pohon Natal berdampingan dengan umat Islam, ada yang berhijab, bahkan ada ulama-ulamanya gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya memang harus dimiliki sifat demikian, sifat merasa dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-10, kata Allah, man kana yuridul izzata, dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan, ketinggian, Allah ingatkan, kemuliaan dan ketinggian itu punyanya Allah. Maka tidak akan pernah mungkin orang menggapai ketinggian dan kemuliaan kalau tidak dengan mentaati Allah, tidak dengan jalan Islam.
Walaupun dia orang paling banyak hartanya, paling tinggi kedudukannya, ketika dia tidak bergandengan dengan Islam, suatu ketika dia akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana dihinakannya pemilik harta dahulu yang tidak bergandengan dengan Islam. Fir'aun, Qarun. Lihat, dia punya semua, tapi tidak bergandengan dengan Islam. Karena Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan kemuliaan itu dipegang oleh siapa saja, kecuali kemuliaan itu hanya milik Dia. Ini pesan yang sangat dalam buat kita semua sebagai orang tua. Bukan matematika yang memuliakan anak kita, bukan bahasa Inggris yang memuliakan anak kita, bukan kimia yang memuliakan anak kita, tapi Islam. Tapi jika anak itu tunduk dan patuh pada Allah, lihat, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Bukan semua itu, tapi ketaatan kepada Allah yang akan memuliakan manusia. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan mentaati Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan. Kemuliaan itu hanya dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu menemukan satu ayat atau satu hadis dalam hadis-hadis Nabi perintah memuliakan orang-orang kaya? Ada? Tapi memerintahkan orang-orang berilmu ada atau tidak? Dalam ayat atau dalam hadis? Memuliakan ulama ada? Banyak. Lihat, ketika seseorang dikaitkan dengan Islam, maka yang menjadikan mulia bukan hartanya, bukan kedudukannya, tapi Islam. Lihat bagaimana Usama tidak merasa dimuliakan dengan apa yang dia pakai, tapi dia telah merasa Allah muliakan dia dengan Islam. Gitu Pak. Kan stres Pak orang kaya ngelihat orang Islam miskin, gak minta-minta, kerjaannya bolak-balik masjid, stres mereka tuh Pak. Kok bisa hidup? Kok bisa nih hidup? Paham Pak? Kok bisa hidup? Orang kaya bingung ngelihat kondisi orang Islam. Nyata Pak, nyata. Kalau orang Islam ngerti tentang ketinggian Islam. Jelas sampai sini ya? Nggak boleh tuh ngerengek, minta, nggak boleh. Apalagi di hadapan orang kafir. Nggak boleh. Karena dia akan hinakan Islam. Dia akan hinakan Islam. Jelas sampai sini Pak? Jelas ya? Tidak ada kemuliaan kecuali hanya dengan perantara agama ini. Hanya dengan perantara mentaati sang pemilik kemuliaan. Titik. Tidak ada kemuliaan yang kedua, ketiga, keempat. Semua kemuliaan tanpa mentaati sang pemiliknya akan Allah hinakan, akan Allah tenggelamkan, akan Allah binasakan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, sangat tepat sekali. Fenomena
banyaknya apa? Banyaknya yang menyampaikan tentang agama ini sehingga terasa agak sulit untuk dibedakan mana yang mengajak orang ke surga, mana yang justru menjauhkan manusia dari surga, mendekatkan kepada neraka. Ambil contoh mudah dan bisa difahami. Seperti misalnya fenomena hari ini yang selalu berulang di setiap akhir tahun. Fenomena mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang beragama di luar agama Islam. Fenomena yang berulang setiap tahun. Oleh karena itu berulang pula penjelasannya. Islam agama yang penuh dengan toleransi, boleh, tapi tidak dalam urusan akidah. Kita punya tetangga non muslim sakit, kita bantu dia, bawain ke rumah sakit, keluarin mobil, anterin dia. Istrinya mau lahiran, anaknya belum makan, kita kasih makan. Suami sakit, kita beliin obat. Istrinya sakit, kita beliin obat. Tapi untuk perayaan hari raya nggak ada toleransi, tidak ada. Buat mereka, buat kita. Karena ini urusan akidah. Simple. Islam simple. Kalau mau buat orang awam, apa? Saya bertanya, dulu Nabi berdampingan tidak dengan ahlul kitab? Nabi hidup tidak dengan ahlul kitab? Ahlul kitab udah ada belum? Ada. Apa pernah ada sejarah Nabi memberikan ucapan selamat untuk mereka, bermesraan dengan mereka di hari raya mereka? Kan simpel Pak, buat kita yang bodoh. Panutan kita dalam hidup ini siapa? Satu, siapa? Rasul. Bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan. Panutan kita dalam hidup ini satu, Muhammad ibnu Abdullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oh, kita tanya sama Pak Kiai, kita tanya sama Pak Ustadz, kita sama Pak ajengan. Pak, apa dulu saat Nabi hidup, Nabi bermesraan di hari raya mereka? Apa ada riwayatnya? Jelas Pak? Nah, di sini orang Islam harus paham, yang berasal dari orang Islam belum tentu dari Islam. Bisa paham nggak? Yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang Islam belum tentu dari Islam. Belum tentu dari Islam. Karena apa? Karena yang berasal dari Islam belum tentu dikerjakan oleh orang Islam. Paham nggak tuh Pak? Yang dilakukan oleh orang Islam belum tentu ajaran Islam, sehingga tidak bisa dijadikan argumen. Oh nggak apa-apa, orang Islam banyak yang melakukannya. Oh bukan, orang Islam, tapi belum. Untuk menisbatkan kepada Islam harus ditunjukkan dengan apa? Dalil, ayat Al-Quran dan hadis. Mana? Kan orang Islam banyak yang mencuri. Apa kita hari ini mau mencuri? Jelas? Orang Islam banyak yang mabuk?
Apakah mabuk jadi halal karena banyak orang Islam yang mabuk? Halal atau tetap haram? Mabuk banyak gak yang jualnya orang Islam? Narkoba penjualnya banyak gak orang Islam? Banyak? Banyak. Apakah ketika sudah banyak yang menjual orang Islam, narkoba hukumnya jadi halal? Halal atau tidak? Tidak. Sederhana. Yang dilakukan oleh orang Islam belum tentu berasal dari Islam. Karena sebaliknya, yang berasal dari Islam justru belum tentu juga dikerjain oleh orang Islam. Nyata? Oke, taib. Bisa difahami Pak ya? Sederhana, sederhana. Yang melakukan orang Islam, apakah dia bisa memulangkan kepada Islam? Kalau bisa, mana ayatnya, mana hadisnya? Bisa difahami sampai sini Pak? Sehingga kita tidak terkecoh dalam menjalani hidup ini. Tidak terkecoh Pak. Untuk kita yang awam khususnya, sederhana aja. Nabi melakukan atau tidak? Sederhana enggak? Sederhana. Oh enggak, tapi banyak orang Islam enggak. Kan yang ngasih pahala bukan antum. Jelas Pak? Yang menentukan pahala siapa? Allah, dengan syaratnya mengikuti Nabi. Bisa dipahami Pak? Gitu. Lihat ayat Al-Quran, kata Allah apa? Mada ajabatumul mursalin. Tuh kata Allah, besok di hari kiamat ya kita ditanya nih Pak, saya dan Bapak ditanya, bagaimana kalian menjawab seruannya Nabi. Kita tidak boleh menyelisihi Nabi, dan kita tidak berdosa menyelisihi manusia yang tidak mengikuti Nabi. Bisa dipahami Pak? Sederhana ini, sederhana. Ayat Al-Quran, mada ajabatumul mursalin. Kenapa antum nggak ikutin Nabi? Taib, ada soal lain yang mau bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kata Allah orang Islam tidak boleh terlihat lemah ya. Tapi kalau kita lihat di level negara, banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu terlihat lemah di hadapan negara-negara yang penduduknya mayoritas orang kafir. Istilahnya kita mereka banyak pinjam atau hutang dengan negara-negara kaya tersebut. Padahal Allah sudah bilang tidak boleh lemah. Mungkin tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan secara individu, tapi kalau di level negara bagaimana pendapat Pak Ustadz? Iya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan, makanya tadi saya bilang tugas Ustadz harus mempublikasi ini. Tugas apa? Ustadz. Agar manusia tahu, khususnya dalam level yang lebih tinggi, tentang kemuliaan Islam. Jelas Pak? Yang menunjukkan apa? Masih banyak pembaruan yang harus kita lakukan. Taib. Gini Pak.
dalam surah Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-13, ayat yang 11. Kata Allah gini, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin. Allah tidak akan merubah ruang lingkup yang besar. Nggak mungkin dirubah. Ini manhaj, Pak. Manhaj salaf tidak masuk dari yang besar, tapi dari yang kecil. Ini manhaj. Allah tidak mungkin, mohon izin nih Pak, mohon izin. Ketika saudara-saudara kita mau melakukan perubahan di negara ini misalnya, melalui tempat yang besar, masuk lewat parlemen, gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Ada perubahan? Ada? Gak ada Pak. Ini wahyu Pak. Ini wahyu. Mau siapapun yang akan berada di situ, selama dasarnya sama, isinya sama semua nanti. Sahih enggak? Nggak akan jauh-jauh beda. Ini wahyu. Makanya Allah bilang apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum besar, negara kah, kalau rumah tangga kah, yang secara ruang lingkup besar. Sampai kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai individunya yang melakukan perubahan. Jelas? Individu yang melakukan perubahan terus sampai level atas, maka dengan sendirinya mereka akan melakukan perubahan. Jelas Pak? Gak bisa memang dari level atas, dari level bawah terus diberikan kesadaran, ilmu. Dulu Pak, ada orang mengkritik masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah karena sudah tersebar fitnah. Katanya dulu di masa Abu Bakar, di masa Umar, pemerintahan bagus. Sementara di masa antum, apa kata Ali? Iya, dulu di masa mereka bagus. Kenapa? Karena rakyatnya orang-orang seperti saya. Dan di masa saya rusak karena rakyatnya orang seperti antum. Paham enggak Pak? Gitu. Jadi nggak bisa dari atas, dari bawah. Di bawah dikit. Contoh real nih Pak, real. Bapak bangun nih masjid, disempurnakan bangunannya, tetap tidak bisa ngumpulin orang Pak. Ini udah dikasih AC, saya mau tanya, safnya penuh nggak? Tetap aja dia juga. Sahih atau sahih? Gitu. Maka yang dibutuhkan pendidikan dari bawah. Dikit. Bisa difahami Pak? Wallahu taala a'lam. Saya rasa cukup sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.